Selamat siang seluruh siswa kelas 10 TSM. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, di mana materinya adalah alat-alat bengkel otomotif. Di mana tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan nama-nama alat bengkel otomotif. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif. Ya, yang pertama kita akan bahas alat bengkel otomotif. Yang pertama adalah obeng. Di sini Bapak tampilkan gambar obeng, di mana obeng itu dibagi atas dua jenis. Yang pertama obeng minus atau obeng negatif, lalu obeng positif atau obeng plus. Fungsi dari obeng adalah untuk membuka ataupun untuk mengunci skrup, ya, bukan untuk membuka dan melepaskan baut atau mur ya anak-anak, tapi untuk membuka dan melepas skrup. Beda mur, baut ataupun skrup. Nah, ini dia di dalam penggunaan obeng. Di sini Bapak tampilkan penggunaan obeng minus ataupun obeng negatif. Jadi di dalam membuka ataupun melepas skrup, posisi obeng itu harus 90 derajat terhadap skrup. Tidak boleh miring. Kenapa? Jika miring posisi obeng terhadap skrup, maka akan terjadi yang namanya kerusakan pada kepala skrup. Jadi itu perlu dihindari anak-anak ya. Nah, jadi di bawah juga ada 3 gambar bawah ini posisinya. Posisi dari obeng itu harus pas terhadap kepala dari skrup. Yang berikut adalah kunci pas. Ya. Di sini Bapak tampilkan gambar kunci pas. Adapun fungsi dari kunci pas adalah untuk membuka ataupun untuk melepas dan mengunci baut ataupun mur. Ya, anak-anak ya. Jadi di sini ada gambar kunci pas. Lalu kunci ring. Ya. Adapun fungsi dari kunci ring itu sama dengan fungsinya dengan kunci pas, untuk melepas ataupun membuka dan mengunci ataupun mengetatkan, mengencangkan baut ataupun mur. Jadi kepala daripada kunci ring ini harus sesuai dengan ukuran kepala dari baut ataupun mur. Ya, tidak boleh lebih kecil ataupun lebih besar dari kepala baut ataupun dari kepala mur. Nah, selanjutnya adalah obeng ketok. Ya. Nah, ini sama fungsinya dengan obeng yang biasa tadi, obeng plus, obeng negatif. Nah, tapi di samping itu obeng ketok ini lebih diutamakan membuka ataupun mengencangkan skrup yang kencang ya, yang sulit untuk dibuka, maka akan digunakan adalah obeng ketok. Lalu tang. Di sini ada berbagai jenis tang yang Bapak sajikan. Ada thin strike pliers atau tang buaya, lalu ada tang potong, ada tang cutting pliers dan long nose pliers. Ya, jadi ini ada berbagai macam thin strike pliers, thin bend nose pliers, long nose pliers, dan cutting pliers.
Nah, lalu adalah fungsi dari tang tadi adalah, jadi banyak fungsi tang ya. Jadi fungsinya ini contohnya, jika tidak ada kunci pas ataupun kunci ring, maka tang juga boleh digunakan untuk membuka, mengencangkan ataupun melepas baut atau mur. Tetapi kerugiannya adalah kepala dari baut ataupun mur itu akan bisa mengakibatkan keausan. Ya anak-anak ya. Jadi fungsi dari tang ini sudah disesuaikan dengan namanya. Kalau kunci soket, kunci sok, ya di sini ada Bapak sajikan gambarnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengencangkan dan melepas baut ataupun mur. Ya. Ini sama fungsinya dengan kunci pas dan kunci ring, tetapi kunci sok itu keuntungannya adalah kita tidak mengeluarkan tenaga terlalu banyak untuk mengencangkan ataupun melepas dari kunci sok. Jadi mata dari kunci sok ini berbeda-beda tergantung dari ukuran dari kepala baut ataupun kepala mur. Ya, ini sama juga ya, untuk melepaskan, untuk mengencangkan baut ataupun mur. Nah, di sini Bapak sajikan gambar penggunaannya ya. Penggunaan dari kunci sok. Nah, di situ ada gambarnya. Jadi, kalau kita membuka baut, maka arah dari membuka dari baut itu harus berlawanan jarum jam. Dan sebaliknya, kalau kita mau mengencangkan baut atau mur, maka searah dengan jarum jam. Nah, di sini ada juga, ini adalah mata ataupun mata dari kunci soket ya, yang disesuaikan dengan ukuran dari kepala baut ataupun mur. Ada wrong dan korek. Kenapa wrong? Karena posisi dari kunci soketnya itu tidak pas kepada kepala baut ataupun mur. Sedangkan korek atau benar itu artinya kunci sok itu pas terhadap kepala dari mur atau baut. Nah, selanjutnya adalah kunci T. Kunci T ini fungsinya juga sama dengan kunci ring, kunci pas, kunci sok ya, untuk melepas dan mengencangkan mur ataupun baut ya, untuk mengencangkan dan melepas mur ataupun baut. Nah, ini gambar penggunaannya ya. Di sini Bapak tampilkan cara menggunakan kunci T ya. Jadi arahnya itu harus tegak lurus terhadap baut ataupun mur ya. Kunci T itu harus tegak lurus terhadap mur ataupun baut ketika kita mau mengencangkan ataupun melepaskan mur atau baut. Tidak boleh miring, bisa mengakibatkan kepala mur atau baut rusak ataupun aus. Ya, tugas hari ini adalah yang pertama, jelaskan mengapa kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut yang masih kencang. Jelaskan mengapa kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut yang masih kencang. 2. Jelaskan kelebihan kunci pas ring dibandingkan kunci pas. Maksudnya kunci pas ring ini satu, jadi ada kepalanya kunci pas, ada kunci ring. Jadi ini adalah kombinasi pas dan ring ya, kunci kombinasi. Jadi anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini. Kerjakan tugas dan materinya dicatat di buku catatan lalu dikirim kepada Bapak. Jadi hanya sampai di sini dan sekian, terima kasih.